Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 18 Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 18 Pekanbaru, serta karyawan dan karyawati SD Negeri 18 Pekanbaru. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan antara kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir mengikuti kegiatan rutin kita Kombel di SD Negeri 18 Pekanbaru. Adapun penyampaian materi pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Titin dengan judul Rencana Tindak Lanjut Menghidupkan Permainan Tradisional Catur untuk Memupuk Jiwa dan Raga Peserta Didik. Sebelum kita mulai ke paparan materi, kita mintakan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan aula SD Negeri 18 Pekanbaru. Bapak Ibu, ada bapaknya pada satu. Bapak, Ibu-ibu, guru-guru hebat, pada siang hari ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah memberikan kata sambutan untuk kegiatan komunitas belajar kita dalam rangka tindak lanjut dari kegiatan PKG yang sudah diikuti oleh Ibu Titin Sumarni yang dilaksanakan kemarin lebih kurang untuk kegiatan luringnya 1 minggu ya Bu Titin ya. Ini RTL-nya, rencana tindak lanjutnya dengan judul Bangunlah Jiwa dan Raganya Menghidupkan Permainan Tradisional Catur untuk Memupuk Jiwa dan Raga Peserta Didik. Seharusnya yang di depan ini Ketua Kombel, karena kegiatan ini dilaksanakan di komunitas belajar SD Negeri 18 Pekanbaru. Artinya sudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, marilah sama-sama kita mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan juga mendukung seluruh kegiatan atau rencana tindak lanjut yang sudah dibuat oleh rekan kita Ibu Titin Sumarni. Semoga apa yang dipaparkannya pada siang hari ini, apa yang dipresentasikan
presentasikan pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua yang ada di dalam ruangan ini untuk kemajuan pendidikan terkhususnya di SD Negeri 18 Pekanbaru ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nanti jika Bapak Ibu masih kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ditanyakan langsung kepada narasumber hebat kita pada siang hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kita buka kegiatan Kombel kita pada hari ini dalam rangka rencana tindak lanjut yang sudah disusun oleh Ibu Titik Sumarni sebagai guru olahraga di SD Negeri 18 Pekanbaru. Terima kasih, saya tutup kata sambutan ini. Selamat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Selamat siang. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Junita. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Kombel SD Negeri 18 Pekanbaru kepada Ibu Lia, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di ruangan aula kita ini untuk melaksanakan kegiatan Kombel kita pada hari ini. Dan pada hari ini juga akan diisi langsung oleh Ibu Titin untuk menyampaikan rencana tindak lanjutnya kepada kita semua. Bapak Ibu, saya selaku Ketua Komite tidak akan memperpanjang mukadimah. Ketua Kombel, kenapa Komite? Ketua Kombel kegiatan pada hari ini. Kita akan mulai saja Bapak Ibu, semoga kita bisa mengikuti bersama-sama apa yang telah didapatkan oleh Bu Titin selama beliau mengikuti PKG. Kepada Bu Titin dipersilakan saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Lia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Kombel pada hari ini kita mulai. Kepada Ibu Titin, kita persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mau melanjutkan rencana tindak lanjut, yaitu tentang permainan tradisional, yaitu permainan cakbur. Nah, latar belakangnya cakbur ini kita mulai, yaitu suara pilihan dari komite dan peserta didik. Program dirancang untuk mendorong peserta didik dalam memiliki dan terlibatnya secara aktif dan kegiatan permainan tradisional. Permainan ini kebanyakan anak-anak kita banyak yang belum paham tentang permainan tradisional. Jadi kita akan mengambil tentang permainan tradisional, yaitu mengenai catur.
Dengan ini kita akan mengaktifkan atau memperkenalkan ke anak kita supaya dia bisa melakukan dan bagaimana kerjasamanya dalam bermain di dalam permainan tersebut. Kemudian tindak lanjutnya, program ini bertujuan untuk menambah kesadaran dan minat peserta didik terhadap permainan tradisional sebagai budaya Indonesia. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik dan kebugaran fisik melalui partisipasi aktif dalam permainan tradisional. Kemudian membangun karakter peserta didik seperti kerjasama tim. Jadi kita dalam permainan campur ini kita perlu kerjasama tim. Jadi kita bisa mainnya bekerja sama dengan anak-anak atau kita buat grup seperti 2 grup, yaitu satu untuk bermain, yang satu untuk menjaga. Itu kita perlukan kerjasama. Kemudian membangun karakter peserta didik seperti kerjasama, sportivitas dan kepemimpinan melalui permainan yang melibatkan interaksi sosial dan sosial. Dan kita lanjut lagi pencapaian langkah-langkah hasil yang diharapkan. Hasil yang kita harapkan yaitu seperti pencapaian yang diharapkan, peningkatan pengetahuan peserta didik tentang permainan tradisional, ya. Kemudian peningkatan aktivitas fisik dan keterampilan motorik dasar peserta didik. Kemudian lagi kita mengembangkan karakter positif seperti kerjasama, kejujuran dan kepemimpinan. Itu yang kita berikan. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, skala dan target populasi. Program ini akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 5 dan 6 di SD dengan total peserta didik sekitar 100 orang usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian lagi pengaturan program kegiatan akan dilakukan setiap Jumat pagi selama 2 jam atau hari Sabtu kita bisa melakukannya. Kemudian pelajaran ini kita lakukan di lapangan sekolah. Program berlangsung selama 7 minggu berturut-turut. Mitra komunikasi belajar yaitu guru PJK sebagai fasilitator utama. Kemudian guru kelas sebagai pendamping kelompok. Kemudian lagi orang tua yang bersedia menjadi relawan untuk memberi wawasan tentang permainan tradisional yang mereka mainkan saat masih kecil. Pertanyaan tentang kapasitas dan memiliki kelas atau sekolah. Kemudian sekolah memiliki lapangan yang luas seperti peralatan dasar yang diperlukan untuk permainan tradisional, itu seperti tali, bola, dan garis penanda. Selain itu, sumber daya manusia seperti guru yang berpengalaman dan orang tua yang bersedia. Kemudian berpartisipasi merupakan aset penting yang akan dimanfaatkan dalam program ini. Melalui pendekatan aset thinking, kami akan memaksimalkan potensi ini untuk mencapai tujuan program ini.
Kemudian kita masuk dengan rencana evaluasi. Ya, pengumpulan informasi. Evaluasi akan dilakukan melalui wawancara, kemudian survei kepada peserta didik untuk menilai pengalaman mereka dan pencapaian tujuan program. Kemudian staf, pengajar, dan orang tua juga akan diminta untuk memberi yaitu masukan mengenai perkembangan peserta didik selama program berlangsung. Kemudian alat pengumpulan data itu kita perlukan. Kemudian di bawahnya lagi kita lakukan datanya kuesioner refleksi pendidik peserta didik, catatan observasi dari guru selama kegiatan berlangsung. Kemudian wawancara dengan beberapa orang tua ya dan siswa yang terpilih. Kemungkinan tantangan. Ini ya kemungkinan tantangan berarti identifikasi tantangan. Kurangnya minat awal peserta didik terhadap permainan tradisional. Tuh, tentang permainan tradisional ini anak kita kadang-kadang kurang menyenangkan. Tapi sudah kita kenalkan dengan permainan catur ini, anak kita ada minat untuk melakukan dan bermain tentang catur. Kemudian potensi cuaca buruk yang dapat mengganggu jadwal kegiatan di luar ruangan. Kemudian rencana solusi melalui program dengan permainan yang paling populer atau yang paling mudah diakses untuk menarik minat awal. Menyediakan alternatif ruang dalam ruangan untuk permainan yang tidak memerlukan banyak ruang. Itu kalau kita misalnya ruang kita besar, kita bisa melakukan dalam ruangan. Kita manfaatkan ruangnya untuk bermain bisa. Jadi kita tak perlu misalnya kita lapangan kita tidak memadai, kalau ruangan kita bisa dipakai, kita coba bermain di dalam ruangan. Kemudian menyusun jadwal cadangan atau membuat program alternatif jika terjadi cuaca buruk. Itulah tadi, misalnya kita tidak bisa melakukan di lapangan, kita bisa melakukannya di dalam ruangan yang tidak berbahaya. Ruangannya bisa digunakan untuk melakukan permainan catur. Ya, lanjut. Terima kasih karena yang bahan tentang permainan catur sudah saya paparkan dan sudah saya jelaskan. Bagi ibu yang mau menambahkan, persilakan kepada ibu. Saya persilakan untuk menambahnya. Gimana ibu-ibu? Ada yang mau menambahkan? Nah, kalau gitu ibu ingin apa? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya ibu-ibu? Kalau yang kurang jelas, ya dijelaskan lagi. Hitungannya gimana Bu Titin? Ya, itu caranya bermain. Hitungannya pertama kita bermain dengan membuat jadi 2 rebung. Pertama kita buat
Yang satu untuk regu jaga, dan satu yang untuk regu main. Seandainya kalau kita main, yang dari pertama tidak ada yang disentuh dengan kawan yang menjaga dan bisa sampai ke belakang atau sampai garis terakhir, kemudian dia lolos sampai ke garis depan, itu nilainya mendapatkan 2. Jadi nilainya 2 kalau dari depan ke belakang itu nilainya 1. Kalau sudah sampai ke finish atau sampai dia menggamekan permainan, itu berarti dapatnya nilainya 2. Kalau yang bagian itu kita misalnya kalau kita buat regu jadi 2 regu, kita bisa bagi anak itu yang satu regu jaga, yang satu regu main. Kemudian yang jaga itu dibagi lagi. Kalau yang di bagian tengah atau yang bagian induk istilahnya seperti itu, yang bebas kemana dia pergi. Ya, yang perginya tidak boleh di bagian kawan yang sudah ada menjaga garisnya. Yang tidak boleh, yang boleh dilakukan oleh yang induknya seperti boleh menjangkau, menangkap lawan. Kemudian kalau yang di depan, garis yang depan dengan garis tengah itu tugasnya induk. Udah paham itu? Terima kasih. Ya Ibu, silakan. Kita bisa bermain dalam catur ini, ada permainannya 7 orang, 1 regu, ada yang 5, yang paling sedikit 5, 5 penjaga. Yang pertama jaga belakang, bagian tengah ada 2, kemudian garis tengah, depan dengan tengah itu. Baik Bu. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, tandanya. Pembagiannya yaitu 1 tengah, kemudian di depan itu, kemudian di tengah lagi bagi, kemudian dibagi lagi, tempat belakang. Itu 4 jajar. Itu 4 jajar. Jadi 5 antara depan dengan tengah itu induknya. 1 garis. Ya itu. Kan kemarin itu kita lihat tuh ada permainannya tuh. Ya. Ada yang di situ gitu kan, anak Ya. yang main gitu kan, yang jaga itu. Kalau misalnya kena 1 orang itu mati semua, atau yang kena itu aja 2? Permainan ini Ibu-ibu itu permainannya kerjasama. 1 yang kena akan menjaga semua. Jadi tidak mati. Yang kena itu tidak itu yang keluar, tapi seluruhnya ganti permainannya. Ya. Waktu kita main itu tidak Ibu, yang kena langsung kita tukar permainan. Kemarin kan ada juga di sini tuh. Ya. Jadi orang itu main yang kena, yang keluar. Kalau ini tidak Bu, kita kerjasama, bermainnya kerjasama, yaitu kalau 1 yang kena, permainannya mati seluruhnya. Kemudian ganti permainan yang jaga, main yang main jaga. Ya silakan Ibu. Kemarin udah pagi ya. Pagi aja. Yang kena itu. Sebenarnya Ibu-ibu, permainan ini ya, kalau permainan catur, kalau induk boleh menjangkau begini,
kalau yang menjaga, yang anak-anak apanya itu boleh begini, Ibu, tapi tidak boleh begini, menjangkau. Boleh begini Ibu, tapi tidak boleh menjangkau seperti kayak itu kemarin. Ya, kalau begini Ibu, kapan kita menangkap orang yang menangkap? Kita tunggu dia lari Ibu, bisa. Nah itu makanya kalau permainan itu Bu cuma tidak boleh dijangkau, tapi kita harus mengipaskan tangan kita untuk menangkap permainan itu. Itu caranya Ibu. Baik Bu, udah? Ya silakan Ibu. Saya Bu, saya akan jawab. Dan ini ibu-ibu ya. Cara permainannya sebenarnya Bu, kalau yang mau apa itu tentang kerjasama. Permainan ini harus kerjasama bergotong royong caranya itu. Nilainya pun apa satu yang kadar berarti nilai yang apa ini berarti tidak ada nilai. Misalnya kita permainan belum ada sampai ke belakang Ibu, sudah sampai tengah, itu tidak ada nilai Ibu. Ya, tidak ada poinnya. Tapi kalau mereka sudah sampai ke belakang, sudah sampai garis belakang, mau itu kalau sudah sampai belakang itu ada satu nilainya Ibu. Nah, kalau udah balik berarti tidak ada kena sentuhan, itu nilainya 2. Begitu Ibu. Nah, nilainya tetap 1 Ibu. Karena dia di bagian yang kedua itu sudah kena. Jadi yang kita butuhkan yaitu kerjasama dengan tim. Ini Ibu. Kalau bukan, oh, dia tolong ya. Kita kalau permainan ini Bu harus banyak gerak Ibu. Tak boleh kita tetap. Kapan kita mau kapan akan tertangkap? Karena ada kunci tuh, yang dijaga, yang di sini jaga gitu. Dia pengambilan, Ya. Nah itu satu-satunya Bu caranya. Yang satu memancing yang seberang sini, yang satu memancing sini. Jadi kita bisa. Jadi kita misalnya kalau kawan mau masuk, kita coba garis tengah. Kita yang mengambil garis tengah, jadi orang yang menangkap. Kalau kita bisa lolos ke sini, itu caranya. kalau dia terkunci itu, kalau dia terkulung kan ada durasinya. Kalau misalnya semuanya terkunci di dalam Ibu, itu berarti orang itu sudah kalah. Oh gitu. Sebab semuanya sudah di dalam kan, tidak ada yang bisa membantu karena sudah tertutup depan, samping, di depan apa belakangnya. Karena Ibu tidak ada yang lagi. Sudah Ibu. Nah, terima kasih Ibu Sudani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu Guru, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekianlah pemaparan materi oleh Ibu Titin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Titin dapat bermanfaat untuk kita semua.
Demikianlah kegiatan komel kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, demikianlah kegiatan komel kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita mencatat ya. Kita mempraktekkan cara permainan catur, yaitu yang pertama, garis pertama induk dengan yang di tengah. Itu yang permainan ini, kalau induk boleh menjangkau, kalau yang pemain anak atau yang lain itu tidak boleh menjangkau. Menjangkau itu ya seperti ini, kalau gini tidak boleh. Kalau induk boleh ya, yang garis tengah sampai depan itu induk. Jadi bebas menangkapnya, tapi tidak boleh masuk ke garis kawan yang sudah menjaga. Nah, kalian itu permainannya, kalau kalian sampai lurus ke belakang itu nilainya 1 kalau belum disentuh oleh penjaga. Ya, sudah balik lagi berarti nilainya 2. Jadi poin kalian 1 dengan 2. Ya, sekarang kita coba permainannya. Baik, siapa yang menaik itu yang naik. Sekarang